8. Dalam basis data ada yang namanya form. Lalu di dalam form itu kita bisa menambahkan sebuah VBA, Visual Basic Application. Ya, seperti contoh untuk penghias ataupun menambah fungsi. Yang pertama tujuannya adalah dapat membuat kode VBA pada form. Yang kedua membuat pesan atau message dengan VBA. Langkah-langkah dan percobaan. Pertama adalah pembuatan kode VBA. Berikut ini akan ditambahkan kode VBA untuk form yang sudah dibuat sebelumnya. Kode Visual Basic Application ataupun VBA ditambahkan dengan maksud untuk menambah fungsionalitas pada form dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal melakukan penghapusan secara tidak sengaja atau perubahan data pada saat melakukan navigasi pada record yang ada pada tabel. Membuat form dalam mode read only. Buka form yang pernah dibuat sebelumnya dengan menggunakan form wizard. Kemudian klik kanan pada kotak kecil di sebelah kiri atas. Yang ini. Kemudian akan tampil jendela untuk menuliskan kode VBA atau ketik kode berikut seperti ini, kode me allow edit sampai dengan false. Penulisan kode VBA di atas dilakukan berdasarkan suatu event. Event adalah suatu kejadian yang membutuhkan suatu aksi atau tindakan. Seperti yang dibuat sebelumnya, form dalam mode read only. Form harus di-set dengan properti allow edit. Diisi dengan nilai false pada saat form mulai dipanggil. Sehingga event yang terkait dalam hal ini adalah event onload pada objek form. Berikut ini akan dijelaskan untuk menuliskan kode VBA berdasarkan properti event yang dimiliki oleh suatu objek. Cara lain untuk menulis kode VBA pada event form load seperti yang dibuat sebelumnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tampilkan properti form dengan mengklik view lalu properti. Setelah itu akan tampil jendela properti dari tiap objek yang ada pada form dan pilih tab event pada jendela properti dan pilih onload pada klik tombol yang seperti ini. Setelah itu akan tampil jendela untuk menuliskan kode VBA dan ketik kode yang sama seperti sebelumnya. Kode yang ini, me allow edit false. Dan jangan lupa perhatikan judul dari sub prosedur yaitu form load yang memiliki maksud yang sama dengan pilihan event onload. Selanjutnya, menambahkan tombol add record untuk menyisipkan record baru. Untuk menambahkan fungsionalitas pada form, perlu ditambahkan fasilitas semisal untuk melakukan penambahan data, ataupun juga menghapus data, ataupun juga menyimpan data. Untuk menambahkan tombol pada form, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, aktifkan mode wizard. Dan langkah kedua akan muncul dialog command button wizard. Lalu pilih kategoris pada record operation dan pada kotak sebelah kanan terdapat daftar operasi yang bisa dilakukan. Di antaranya operasi untuk add, menambahkan, ataupun menghapus ataupun menyimpan. Langkah ketiga, pilih add new record, kemudian klik tombol next. Add new record, record operation, add new record, lalu klik next. Berikutnya, pilihan untuk menampilkan tombol dengan menggunakan flash atau gambar, pilih teks dan beri tulisan add record dan tekan next. Di sini tulis add record, lalu tekan next. Berikutnya kita harus memberi nama tombol yang baru kita buat, seperti memberi nama tambah record dan tekan next, tambah record dan tekan next. Dan jangan lupa untuk dicentang. Jika sudah selesai, lalu tekan finish. Maka yang sudah kita buat barusan sudah bisa digunakan. Menempatkan kursor pada posisi field tertentu dengan set fokus. Pada saat menjalankan form dalam form field, agar secara otomatis kursor berada pada field ID anggota, yaitu tempat pertama pengisian field.
maka perlu di set atau diatur dengan menggunakan properti set focus. Untuk itu, tambahkan kode berikut ke dalam kode VBA dari tombol add record. Caranya, klik kanan tombol add record, kemudian akan tampil menu dan pilih build event. Setelah itu tambahkan kode berikut. Nah, bisa disalin saja ataupun diketik. Nah, setelah kode tersebut ditambahkan, coba jalankan form view. Dan sekarang secara otomatis kursor akan ditempatkan pada field ID anggota. Setelah mengisi field ini, untuk berpindah ke field berikutnya tekan tombol tab pada keyboard. Menampilkan pesan pada user. Seringkali kita perlu memberi pesan pada user untuk memberikan informasi tentang sesuatu. Semisal pada penambahan record baru agar user tahu bahwa record yang baru diisi telah disimpan. Maka perlu diberi pesan bahwa record sudah disisipkan ataupun record sudah disimpan. Untuk itu, pada event after insert yang dimiliki oleh form ditambahkan kode sebagai berikut. Bisa langsung dicontoh ya kodenya. Setelah itu jalankan form, dan setelah mengisi record baru, arahkan navigasi ke record sebelumnya, dan akan muncul pesan bahwa record sudah disimpan seperti pada gambar berikut. Jika sudah kode ini sudah diaktifkan, maka jika ada penginputan baru akan ada pesan record baru sudah disimpan. Klik OK saja. Menambahkan tombol del record. Pada form yang sudah dibuat baru ada satu tombol yaitu add record untuk menambah record baru. Untuk itu, tambahkan satu tombol lagi yaitu del record yang berfungsi untuk menghapus record. Aktifkan mode wizard pada toolbox. Kemudian tempatkan tombol baru di sebelah tombol update record. Beri teks del record. Cobalah untuk menjalankan form dengan tombol yang baru dibuat pada tampilan record yang akan dihapus. Klik tombol del record dan perhatikan apa yang terjadi. Record tidak bisa dihapus. Kenapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan form masih dalam mode read only. Jadi apapun perubahan yang dilakukan terhadap record, termasuk perintah penghapusan pada record, tidak memberikan pengaruh. Maksudnya tidak bisa dihapus karena masih berada di mode read only. Bagaimana caranya agar perintah penghapusan pada saat mengklik del record bisa dilaksanakan? Caranya dengan menambah kode event on click yang ada pada tombol del record. Kodenya yang seperti ini. Nah, dan untuk menguji kode yang sudah ditambahkan, jalankan form sekali lagi. Lakukan penghapusan pada salah satu record dan akan ditampilkan dialog untuk konfirmasi penghapusan. Klik saja yes untuk menghapus record. Setelah itu, jika kita melakukan navigasi dengan berpindah ke record sebelumnya, akan tampak bahwa form tidak dalam mode read only. Untuk mengembalikan form ke mode read only, tambahkan kode ke dalam event after update pada objek form. Jalankan form sekali lagi dan coba untuk menghapus satu record. Lalu lakukan konfirmasi dengan mengklik yes setelah melakukan navigasi ke record sebelumnya. Form akan kembali ke mode read only. Jadi del record tadi sudah selesai dan langsung otomatis kembali ke